swasta, dan BUMN atau badan usaha milik negara. PNS atau pegawai negeri sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2014, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kewajiban pegawai negeri sipil. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ditentukan bahwa setiap PNS wajib 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS, 2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan, 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dalam penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Dan 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Hak dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Hak PNS: pertama, gaji; 2. Kenaikan pangkat; 3. Pelaksanaan pekerjaan; 4. Cuti tunjangan cacat dan uang duka; 5. Kesejahteraan; 6. Pensiun. Berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 pasal 4, setiap PNS dilarang 1. Menyalahgunakan wewenang, 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional, 4. Menerima dan memberikan hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau membebani sesuatu yang dilayani, 5. Memberi dukungan pada pemilihan presiden dan dewan, 6. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Jenis-jenis pegawai negeri sipil. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat bekerja pada daerah pemerintahan pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mereka akan bekerja sama dengan departemen atau non-departemen, lembaga tertinggi negara, dan masih banyak lagi. Para pegawai negeri sipil di tingkat pusat memiliki profesi yang lumayan tinggi, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan berbagai staf ahli di bidang yang mereka kuasai. Yang kedua adalah pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil daerah merupakan pegawai yang diangkat dan bekerja di tingkat daerah otonom. Bekerja pada pemerintah provinsi ataupun pada pemerintah kabupaten atau kota.
Di antaranya adalah kepala dinas atau perkantoran, kepala bagian, kepala bidang, camat, kepala seksi, lurah, sekretaris camat, dan sekretaris lurah. Yang ketiga adalah pegawai negeri sipil lainnya. Pegawai negeri sipil lainnya adalah orang yang bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan yang dimiliki oleh pegawai negeri lainnya akan bekerja pada perkantoran yang sudah disetujui. Seseorang yang bekerja pada jenis ini adalah mereka yang memiliki profesi sebagai kepala kelurahan, bekerja di kantor-kantor, dan masih banyak lagi. Seluruh pegawai yang berada pada tingkatan ini masih merupakan pegawai yang berada di bawah kekuasaan pemerintah. Macam-macam hukuman pegawai negeri sipil. Terdapat 3 hukuman. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan. Di antaranya teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, hukuman disiplin sedang. Di antaranya adalah penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Yang ketiga, hukuman disiplin berat. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Rekrutmen PNS. 1. Pendaftaran akun, 2. Tes SKD, 3. Tes SKB, dan yang keempat, pemberkasan. Keuntungan menjadi ASN. 1. Gaji tetap dan cenderung naik. 2. Mendapatkan beberapa tunjangan. 3. Aman dari PHK. 4. Mendapatkan pensiun. Dan kelima, memiliki kemungkinan pindah instansi atau lokasi. Masa kerja PNS. Masa kerja dihitung sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun, dengan catatan PNS tersebut melaksanakan tugasnya secara terus-menerus tanpa terputus. Pegawai swasta adalah orang yang bekerja di lembaga atau organisasi non-pemerintah berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Kontrak kerja tersebut akan mengatur gaji, durasi kerja, status, tanggung jawab, dan sebagainya selama pegawai bekerja di perusahaan. Jenis-jenis karyawan. Terdapat 2 jenis. Yang pertama, karyawan tetap. Karyawan yang berstatus tetap merupakan karyawan yang mempunyai perjanjian atau kontrak dengan perusahaan atau lembaga tempat dia bekerja dengan jangka waktu yang tidak ditetapkan, dapat dikatakan juga permanen. Umumnya karyawan yang berstatus seperti ini mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan karyawan yang statusnya tidak tetap. Yang kedua adalah karyawan tidak tetap. Karyawan yang berstatus tidak tetap merupakan karyawan yang mempunyai perjanjian atau kontrak yang waktunya sudah ditentukan. Biasanya karyawan jenis ini dipekerjakan perusahaan atau lembaga hanya ketika dibutuhkan saja. Karyawan tidak tetap umumnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan atau lembaga tempat dia bekerja saat jasanya tidak dibutuhkan lagi. Keuntungan pegawai swasta. Bebas bernegosiasi gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Cepat dipromosikan ke jabatan uang lebih tinggi jika mampu memberikan kinerja yang positif dan progresif. Gaji sesuai UMK atau jabatan asuransi ketenagakerjaan atau kesehatan tunjangan atau fasilitas sesuai perusahaan uang pesangon. Bebas berkarya sehingga cepat berkembang baik dari sisi soft skill maupun hard skill. Pegawai lebih
fokus dan giat bekerja karena jika sehari saja tidak bekerja akan berpengaruh pada gajinya pada bulan itu. Bahkan tidak menyia-nyiakan waktu lembur karena akan mendapat tambahan uang. Rekrutmen perusahaan. 1. Identifikasi jenis pekerjaan. 2. Membuat deskripsi pekerjaan. 3. Publikasikan lowongan. 4. Tinjau lamaran yang masuk. 5. Wawancara kandidat berkualitas. 6. Pilih orang yang paling berkualitas. 7. Negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. 8. Menyambut karyawan baru. Masa kerja pegawai swasta. Masa kerja karyawan di perusahaan dihitung sejak pertama kali adanya hubungan kerja sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, baik karena pemutusan hubungan kerja atau PHK, mengundurkan diri atau resign, atau selesainya masa kontrak. Jabatan di pabrik atau perusahaan. 1. Operator. 2. Leader. 3. Foreman. 4. Supervisor. 5. Asisten manajer. 6. Manajer. 7. Deputi general manager. 8. General manager. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis-jenis badan usaha milik negara. Jenis-jenis BUMN terbagi menjadi dua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Pertama, Badan Usaha Perseroan atau Persero, dan kedua, Badan Usaha Umum atau Perum. Perusahaan persero adalah badan usaha milik pemerintah yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Tujuan perseroan adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Adapun kategori perusahaan yang termasuk jenis persero adalah PT Pertamina, PT PLN, PT Pupuk Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Pindad. Perum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun contoh perum adalah Perumnas, Peruri, Jasa Tirta, Damri, Produksi Film Negara, dan Bulog. Ciri-ciri badan usaha milik negara. Kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Sumber pemasukan negara. Segala resiko ditanggung pemerintah. Produknya diminati semua kalangan. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Saham bisa dimiliki masyarakat. Rekrutmen BUMN. Lamaran dikirim melalui email. Apabila sudah diterima, selanjutnya dilakukan proses seleksi meliputi soal matematika, kimia, dan bahasa Inggris. Dilanjutkan wawancara dan tes psikotes. Lalu melaksanakan tes MCU atau tes kesehatan. Pemberkasan ulang sebelum tanda tangan kontrak kerja. Dilakukan percobaan masa kerja selama 3 bulan. Setelah 3 bulan mendapatkan gaji basic, baru tanda tangan kontrak. Perlindungan tenaga kerja BUMN. Diberikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk jaminan hari tua, dan diberikan tabungan setiap 1 bulan gaji dipotong 200.000 untuk dijadikan tabungan apabila ada karyawan yang resign untuk menambah tabungan. Demikian beberapa penjelasan tentang PNS, pegawai swasta, dan BUMN yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.